Assalamualaikum, welcome to my channel. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fitria Novita Adiela. Di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana bimbingan kelompok. Simak videonya ya, enjoy your watching guys. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Nah, gimana nih, masih pada semangat gak? Masih. Baiklah teman-teman semua, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita laksanakan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, kakak minta salah satu dari teman-teman semua memimpin doa. Adakah yang bersedia? Baiklah semuanya, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok ini, mari kita baca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Nah, teman-teman semua, di sini udah pada kenalan belum nih satu sama lain? Belum. Nah, baiklah, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kan kita kenalan dulu nih agar kita kenal satu sama lainnya. Nah, caranya itu dengan menyebutkan nama dan warna kesukaan. Tapi teman yang lainnya mengulang lagi. Jadi misalkan nanti kakak yang sebelah sini mengulang nama dan kesukaan warna dari saya. Oke, semuanya mengerti? Mengerti. Baik, halo semuanya, selamat siang. Kenalkan teman-teman semua, nama saya Fitria Novita Adiela. Warna kesukaan saya warna biru. Dilanjut dengan kakak sebelah kiri. Nama kakak dulu ya. Nama kakak Fitria Novita Adiela, warna kesukaan biru. Nama saya Intan Kamela, warna kesukaannya putih. Jadi nama kakak Fitria Novita Adiela, warna kesukaannya biru. Di sebelah kiri Kak Fitria ada Kak Irfan Nurul Kamila, warna kesukaannya warna putih. Lalu nama saya Araska, warna kesukaan saya hijau. Baiklah, nama kakak Fitria Novita Adiela, warna kesukaan putih biru. Sebelahnya Intan Nurul Kamila, warna kesukaan putih. Sebelahnya lagi Reska, warna kesukaan hijau. Nama saya Rinci, warna kesukaan hitam. Nama kakak Fitria, warna kesukaannya biru. Terus nama teman saya namanya Intan, warna kesukaannya putih. Terus sebelahnya ada Reska, warna kesukaannya hijau. Terus di depan saya ini ada Enci, warna kesukaannya hitam. Dan kenalkan, nama saya Nufus. Warna kesukaan saya itu hampir sama ya, sama dari kelompok kita, yaitu warna biru. Kalau Fitri suka warna kesukaan biru. Kak Intan warna kesukaannya putih. Kak Reska warna kesukaannya hijau. Sedangkan Kak Enci warna kesukaannya hitam. Dan Kak Lupus warna kesukaannya biru juga. Sedangkan saya perkenalan nama saya jadi Nisa, warna kesukaannya coklat. Nama pemimpin kelompok kita Fitria, warna kesukaannya biru. Selanjutnya Intan, warna kesukaannya putih. Reska, warna kesukaannya hijau. Enci, warna kesukaannya hitam. Nufus, warna kesukaannya biru. Yang sebelah saya Azali, warna kesukaannya coklat. Dan saya Ima, warna kesukaannya pink. Pimpinan kelompok kita namanya Kak Fitria Novita Adiela, warna kesukaannya biru. Sebelahnya ada Kak Intan, warna kesukaannya putih. Sebelah Kak Intan Reska, warna kesukaannya hijau. Kak Inci, warna kesukaannya hitam. Sebelahnya Kak Nufus, warna kesukaannya biru. Sebelahnya juga ada Kak Anjani, warna kesukaannya itu coklat. Dan sebelah saya Ima, warna kesukaannya itu pink. Dan perkenalkan, nama saya Nadiro, warna kesukaan saya abu-abu. Terima kasih teman-teman semua. Daya ingat teman-teman semua bagus sekali ya. Bisa langsung ingat dan bisa langsung ingat warna kesukaan serta nama teman-teman
sih kita akan melaksanakan kegiatan apa pada siang hari ini? Di siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Teman-teman di sini ada yang pernah melaksanakan atau ada yang tahu apa sih itu bimbingan kelompok? Tidak. Kalau teman-teman semua belum tahu, kakak akan menjelaskan apa sih bimbingan kelompok itu. Jadi teman-teman semua, bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan konseling yang dilaksanakan oleh tenaga profesional. Nah, tenaga profesional atau konselor yang mana bertugas sebagai pimpinan kelompok. Yang saat ini pimpinan kelompoknya dipimpin oleh kakak sendiri. Nah, pimpinan kelompok ini menggunakan dinamika kelompok, yaitu teman-teman semua harus aktif mengikuti kegiatan ini, berpendapat, mengomentari atau mengasih solusi dari pendapat teman-teman yang lain. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini agar teman-teman semua ini bisa menambah wawasan, potensi, serta bisa melatih keberanian teman-teman dalam bersosialisasi dan berkomunikasi yang baik. Nah, teman-teman sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham apa itu bimbingan kelompok? Sudah. Baik. Nah, dalam bimbingan kelompok ini teman-teman tidak perlu khawatir karena kita di dalam bimbingan kelompok ini mempunyai asas-asas. Kayak ada asas keterbukaan yang mana teman-teman ini harus terbuka menyampaikan topik, gagasan, serta apa yang teman-teman alami atau teman-teman pernah lihat. Nah, teman-teman di sini tidak perlu khawatir akan kerahasiaan karena kita di sini tidak boleh membeberkan apa yang kita bicarakan di dalam bimbingan kelompok ini. Hanya kita saja yang mengetahuinya. Setelah di luar nanti teman-teman tidak boleh membeberkan atau memberitahu orang-orang tentang hal-hal yang bersifat privasi di dalam kelompok ini. Nah, selain itu juga teman-teman sukarela dalam melaksanakan kegiatan kelompok ini, tidak adanya paksaan. Nah, teman-teman di sini melaksanakan kegiatan kelompok ada paksaan atau dengan sukarela nih? Sukarela. Nah, baiklah, alhamdulillah kalau teman-teman semua ingin mengikuti kegiatan kelompok ini dengan sukarela. Dalam kegiatan kelompok ini ada dua topik. Yang pertama ada topik bebas dan ada topik tugas. Teman-teman tahu nggak sih apa itu topik bebas dan topik tugas? Tidak. Nah, jadi teman-teman semua topik tugas itu adalah topik yang dimunculkan oleh saya sendiri. Nah, yang akan dibahas oleh kita nantinya. Yang sedangkan topik bebas adalah topik yang dikeluarkan oleh teman-teman yang nantinya akan dijadikan bahan untuk kita membahas suatu topik tersebut. Nah, kira-kira di sini teman-teman ingin topik bebas atau topik tugas? Tugas. Topik tugas. Nah, baiklah teman-teman semua, kalau teman-teman semua ingin topik tugas, kakak mengangkat tema tentang stres. Oke. Kenapa sih kakak mengangkat tema tentang stres? Kakak lihat-lihat di umur yang kayak teman-teman, di umur kita ini kayaknya rentan sekali untuk stres. Nah, sehingga kakak menganggap bahwasannya topik ini topik yang penting untuk kita bahas bersama-sama dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, teman-teman, apa sih yang teman-teman ketahui tentang stres? Ada yang ingin berpendapat? Menurut saya stres itu banyak pikiran. Ya, ada lagi yang ingin berpendapat? Merasa tertekan. Dan ada lagi yang ingin berpendapat? Sedih, kacau. Ada lagi yang ingin berpendapat? Banyak hal yang dipikirkan. Ada lagi? Mungkin dari Kak Rufus, dari Kak Anjani, dari Kak Enci, masalah percintaan. Kak Ima, Ya, benar sih kata ini banyak pikiran ya. nah teman-teman semua benar sekali pendapat yang teman-teman utarakan bahwasannya stres itu adalah kondisi di mana merasa tertekan, cemas atau masalah percintaan. Nah, itu tuh benar sekali. Itu adalah stres. Nah, stres ini adalah suatu kondisi yang mana kita itu tidak bisa melakukan kegiatan tersebut sehingga menimbulkan stres atau ketidakmampuan kita untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Jadi tadi kayak merasa tertekan, merasa cemas. Nah, itu
dimaksud dengan stres. Nah, teman-teman sendiri sering merasa stres saat kondisi apa nih? Kira-kira? Boleh. Banyak tugas. Banyak tugas. Terus teman-teman yang lain? Saya stres kalau saya dibaca doang. Saya stres. Saya stres kalau kerjaan rumah dan kerjaan apa ya? Pokoknya kewajiban rumah dan kewajiban saya di rumah dan kewajiban saya di kuliah itu apa yang menumpuk banget gitu. Kayak selalu memperhatikan saya. Nah ya, ada lagi yang ingin berpendapat? Ya. Ini karena banyak tuntutan dari orang tua. Oh iya, bisa jadi. Ada lagi yang ingin berpendapat, teman-teman? Stres karena ada apa ya? Tentang cowok juga gitu. Ya. Ya tentang cowok. Oke. Stres. Jadinya menyebabkan stres ya, iya benar-benar sekali. Nah teman-teman semua, hal yang teman-teman alami tadi itu memang hal yang wajar dialami ketika stres. Nah teman-teman semua, kira-kira apa sih faktor teman-teman nih kalau misalkan teman-teman suka saat stres ini faktor yang dialami teman-teman karena apa? Kalau menurut saya ya, kita kurang asupan gizi ke tubuh, terus itu secara fisiknya ya, terus yang kedua itu kurang asupan gizi secara rohaniah gitu. Ya, saya jadi pikir, ada lagi yang ingin berpendapat? Ya, Mungkin salah satunya kurang kasih sayang juga. kurang kasih sayang. Ada lagi yang ingin berpendapat? Kurangnya support system. Boleh, kurang kasih sayang. Ada lagi yang ingin berpendapat? Kurang harta. Benar sekali kata kalian ya. Tetap barisan. Ada lagi? Kurangnya bercerita dengan orang lain. Oke, kurangnya menutup diri ya, lebih kayak menutup diri. Nah, teman-teman semua yang diutarakan teman-teman tuh benar sekali, faktor-faktornya itu kayak dari lingkungan, dari keluarga, dari diri kita sendiri, atau dari organisasi atau dari pekerjaan kita, dari misalkan kita ini tuntutan tugas yang bisa menyebabkan stres. Kalau dari faktor lingkungannya yang tadi kata kakak Anjani yang katanya dari support system atau dari keluarga. Nah itu kan bisa menyebabkan kalau misalkan keluarga tidak mensupport, hanya menekan dan membuat kita harus menjadi apa yang diinginkan tanpa mensupport, itu kan bisa menimbulkan stres kan dari diri kita. Nah itu tuh faktor yang dialami faktor lingkungan. Kalau misalkan kayak faktor diri kita sendiri tuh kayak kita yang tidak bisa mengatur waktu, kayak tadi kita tuh menumpuk tugasnya, atau kayak kita buru-buru nih ngerjain deadline, jadi kan itu nimbulin stres kan itu. Nah jadi itu tuh faktor dari diri kita yang kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Nah sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Nah teman-teman semua, setelah tadi pengertian stres, terus jenis stresnya, faktornya, kira-kira kalau misalkan teman-teman stres nih dampak apa sih yang teman-teman rasakan ketika stres? Ingin berpendapat? Silakan Kak Iman. Kalau lagi stres tuh gimana? Pusing, benar sekali. Ada lagi nih yang berpendapat? Kak Ici, Kurangnya nafsu makan. kurang nafsu makan, benar sekali. Kalau saya kalau stres jadi mau makan terus. Semua atas, benar sekali. Berat badan menurun. Berat badan menurun, bisa jadi. Kak Anjani, Malas aku ngapain? malasnya tidur. Malasnya ngapain, benar. Kak Rufus? Lebih ke bingung sih, kayak bingung gitu, kayak gimana ya, kayak bingung harusnya tuh kayak gimana gitu. Oh, jadi malah memilih tidak ngapa-ngapain gitu ya? Tapi enggak juga, jadi bingung mau ngapain, tapi bingung mau ngapain, tapi tetap gitu kayak melanjutkan pekerjaan tetap, cuma kayak bingung aja gitu, nggak tahu harus apa, tapi Kayak flat aja gitu ya? Kurang masuk Kayak kalau Kak Rizka sakit. Nah teman-teman benar sekali dampak yang dialami teman-teman ketika merasa stres tuh
kadang tidak nafsu makan. Nah, tidak nafsu makan ini sehingga bisa menimbulkan imun tubuh kita menurun. Yang tadi dibilang sama Kak Reska, bisa menimbulkan sakit. Nah, dari faktor kesehatan kita juga tadi yang dibilang Kak Ima bisa menyebabkan pusing, terus tidak nafsu makan. Tadi tuh kalau misalkan kita sudah tidak nafsu makan akan menimbulkan berat badan kita menurun. Nah, itu teman-teman semua. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Atau kita masih ingin melanjutkan? Lanjutkan. Oke, nah teman-teman semuanya nih sudah tadi kita membahas tentang stres. Kita sekarang beralih ke coping stres. Teman-teman tahu nggak sih apa itu coping stres? Iya. Oke, kami bos. Mencegah dan mengatasi stres. Oke, benar sekali. Coping stres itu cara kita itu untuk mencegah stres agar tidak menjadi stres akut. Kan teman-teman di sini ada yang tahu tidak kalau stresnya udah berkepanjangan akan menjadi apa? Takut, Stres akan menimbulkan depresi, bisa menjadi gila, nah kayak gitu. Nah, ada yang tahu teman-teman semua di sini bagaimana coping stres yang baik atau jenis coping stres? Iya. Lebih rajin beribadah, lebih dekat kepada Allah. Boleh. Meningkatkan kepada Allah gitu ya. Kalau kalian sih, Kalau saya sih jalan-jalan gitu ya, keluarga biar stres itu terobati gitu. benar. Kalau saya stres kan. Nah, benar. Kamu Gus. Kalau saya sih cara ngasih waktunya itu kayak disiplin waktu. Terus misalkan di samping dia selalu ngisi rohaninya juga, dia pasti ada selalu kayak tadi kayak jalan-jalan ataupun bisa kayak mendengarin musik yang membuatnya bahagia. Jadi kalau kita lagi stres tuh jangan dengerin musik yang galau, karena kan sedih galau ya. Iya, benar. Jadi kalau saya mah intinya kedengar musik yang emang mau happy gitu pasti tidak, biar nggak terlalu kepikiran lagi meskipun nanti itu bakal kepikiran lagi, cuma kan nggak terlalu nggak terlalu kepikiran banget. Ya benar. Kareska ingin berpendapat? Kalau Kareska mengalami stres, gimana sih cara Kareska menurunkan stres itu? Kayak mengganti gitu, kayak misalkan iya lagi galau gitu ya. Misalkan lagi galau pengen nonton gitu, ya pengen nonton yang sedih, ya udah nonton yang sedih. Tapi gimana ya, kadang juga pas lagi stres, lagi bingung gitu, lagi sedih gitu, nonton gimana sih? Nonton film-film yang real ya, happy gitu malah. Oh iya, oke. Ada lagi nih yang berpendapat? Kalau saya kalau lagi stres biasanya kayak lebih ke ngeluapin curhat ke teman gitu. Apa sih masalah yang membuat saya stres itu? Setelah itu saya agak berkurang rasa stresnya. Baik, benar sekali. Nah, teman-teman semua yang teman-teman utarakan tadi itu benar sekali coping stres kita. Coping stres saat kita stres itu banyak ya, berbagai macam caranya. Nah, tapi di sini kakak punya 2 tips nih buat teman-teman semua. Ada tentang problem, fokus, coping strategis. Nah, yang kedua ini ada emosional, fokus, coping strategis. Nah, teman-teman dari 2 kata kunci problem and emosional ini ada yang bisa nyimpulin gak sih gimana jenis coping stres seperti ini? Problem and emosional. Kalau dari masalah mungkin kita lebih gimana ya? Mungkin dari kalau dari segi waktu kayak bisa lebih ke tindakan sih untuk masalah untuk mengatasi secara fisik ya. Kalau ke problem, tapi kalau untuk emosional dari emosi kita gitu. Kayak emosi kita kayak udah apa ya? Di bawah happy, terus kemudian kayak dia pelan-pelan kayak memberikan hal yang positif gitu ke emosi kita, dan emosi itu kayak memberikan emosi yang baik, kayak menurunkan gitu ya, menurunkan emosi. Kalau yang problem tadi lebih ke tindakan gitu. kayak lebih ke tindakan. Benar sekali teman-teman yang dibicarakan sama Kak Ufus ini. Jenis coping strategis yang teman-teman tadi bicarakan itu termasuk dari antara kedua jenis coping strategis yang tadi itu. Yang pertama itu ada tentang problem, fokus, coping strategis, yang mana di sini itu teman-teman di sini fokus terhadap masalah yang menimbulkan stres. Misalkan contoh tadi teman-teman masalah yang menimbulkan stresnya apa? Kayak tadi
tadi toxic relationship ya, kayak tentang pacar tadi. Nah, jadi teman-teman tuh apa sih masalahnya teman-teman di sini tentang toxic relationship, tentang pacar nih, pacarnya yang selalu toxic gitu. Nah, jadi ini tuh jenis copingnya fokusnya ke masalah. Coba teman-teman bisa nyimpulkan nggak? Jadi kayak bagaimana caranya? Kalau ngakai jenis coping ini kan ini di problemnya adalah kita mempunyai pasangan yang toxic. Jadi cara menyelesaikannya kayak gimana nih kalau problem? Oke, Kak Inci. Dulu. Kalau saya sih menjauhin orang yang membuat saya stres. Oke, benar sekali. Kalau Kak Upus? Saya setuju sih ya sama pendapatnya Kanci, bisa menghindari atau juga kalau misalnya bakal dirinya toksik ya kenapa nggak diudahin aja gitu. Nah, semakin menyakiti terus menimbulkan stres juga, apalagi ya tadi tuh dari menghindari, mungkin kan menghindari nggak langsung kayak udahin yang mengakhiri hubungan itu gitu, kayak menghindari dulu, kayak terus udah menghindari itu pasti sama-sama introspeksi, terus oh ya udah kalau namanya introspeksi ya udah, kalau namanya toksik ya nggak usah dilanjutin. oke. Nah, benar sekali yang dibicarakan sama Kak Nufus dan Kak Enci. Nah, kalau misalkan emosional, ada yang mengerti? Nah, coba kalau Kayak misalkan kita ini mengganti emosi, bukan mengganti emosi negatif nih ya, yang misalkan datang ke diri kita, itu kita salurkan dengan melakukan hal yang nantinya menjadikan apa ya, menyalurkan itu, menyalurkan emosi negatif kita ini merubah menjadi emosi yang positif. Misalnya ketika kita marah nih ya, ada emosi marah, terus daripada kita marah-marah ke orang lain gitu atau mengganggu gitu ya, mending kita kayak melakukan hal yang positif. Oke, teman-teman semua benar sekali yang dibilang sama Kak Reska. Jadi kalau emotional focus strategis ini, dia itu lebih meminimalisir emosi yang kita rasakan. Misalkan kita stres nih, tadi akibat misalkan kita kehilangan orang yang kita sayang, itu kan fokus strategis itu kan nggak bisa kita kendalikan kan kalau hal-hal itu. Nah, sehingga kita tuh menurunkan emosi yang ada dalam diri kita. Lain halnya kayak tadi kata Kak Enci, kita pergi me time, kita pergi ke tempat-tempat yang kita suka, kita pergi ke mall, itu tuh salah satu itu coping jenis emosional. Ini namanya coping yang sering orang disebut tuh sebagai pelarian diri. Padahal dia nggak melarikan diri dari masalah, dia tuh hanya sejenak meminimalisir rasa yang menyebabkan dia stres, sehingga stres itu berkurang. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham tentang stres? Sudah. Teman-teman tahu tidak teman-teman tentang kasus yang bunuh diri mahasiswa yang lompat dari apartemen? Tahu. Nah, coba Kanci bisa diceritakan tidak bagaimana permasalahannya? Jadi dia tuh mahasiswa UI kalau nggak salah, dia loncat dari lantai berapa gitu, disebabkan masalah keluarga sih yang saya tahu, karena orang tua yang cerai gitu. Sedangkan dia tuh 3 hari lagi mau sudah. Oke, nah teman-teman dari cerita yang Kak Anci bicarakan nih, menurut teman-teman apa sih pendapat teman-teman? Ya Kak, gimana? Ya mungkin tadi kan katanya 3 hari lagi mau wisuda, terus sedangkan orang tuanya bercerai kan, mungkin dia di hari bahagianya juga dia mau orang tuanya itu datang gitu biar nggak sendirian gitu kan. Pasti teman-teman yang lainnya kan lengkap gitu kan keluarganya, kalau dia enggak. Ada yang ingin berpendapat tadi, Kak Nubus? Memang sih ya, itu 3 hari lagi wisuda ya. Karena surat orang itu emang membutuhkan banget ya buat kita punya, apalagi kalau punya orang tua tuh punya tempat yang apa ya, kok untuk orang tua yang benar-benar kasihan banget ya gitu. Kayak tiba-tiba itu nggak terlalu gitu, cerai itu kayak dua-duaan gitu lagi 3 hari itu sudah loh. Cuma secara emosional sih itu pasti sekali pasti berpengaruh banget gitu sama emosi dia gitu. Tapi ini mungkin sebenarnya kita tuh bisa ini bisa mengambil apa ya, kayak mengambil bahwa mungkin
kayak lebih menerima sih ya. Aku tuh ngejalanin, jadi dia tuh kayak lebih langsung berputus asa gitu, langsung bunuh diri gitu. Tapi memang dia juga bingung ya, karena memang di saat-saat seperti itu ya dia kan muslim juga udah skripsi, udah sidang, udah sempro, maksudnya dimana di saat-saat itu dia kan udah menguras emosi dia, udah lebih stres, ditambah ketika dia udah di tengah bahagia, istri tetap pucat, ada lebih besar lagi yang lebih sedih. Jadi gimana ya, sebenarnya sih itu kalau nggak putus asa ya, bunuh diri gitu, itu nggak baik banget gitu, tidak menyelesaikan masalah loh gitu. Cuma kan dia juga nggak bisa menghakimi bahwa memang dalam keadaan seperti itu nggak bisa loh ngambil keputusan yang baik juga. Dia juga bingung kita kayak ngapain gitu. Makanya alangkah baiknya mungkin ya teman-temannya gitu atau dianya gitu, teman-temannya kakak gitu, selain keluarganya nih atau sih gitu kayak cerita gitu, nggak usah gitu. Karena memang gimana ya, kita juga nggak bisa menghakimi kamu kenapa bunuh diri, enggak gitu. Karena emang dalam keadaan seperti itu paling psikologisnya juga down banget. Ada lagi yang berpendapat? Menurut Kak Intan gimana sih pendapat tentang kesehatan tersebut? Kalau misalkan apa sih kalau di sini dia tidak ada juga ya cuman sebenarnya secara emosional juga nggak banget sih, maksudnya dia sih kayak misal kalau udah tahu kayak saya mandang dari sisi mahasiswanya gitu ya, misalkan 3 hari mau wisuda terus 5 orang cerita tuh bercerai itu kayak sebenarnya dia seperti itu malah jadi kayak kesel gitu masih kayak kita kenapa harus sekarang gitu, ntar aja sih gitu ceritanya gitu habis wisuda gitu. Itu sih penanya emang kesel aja gitu. Baiklah teman-teman semua, setelah melaksanakan kegiatan kelompok ini, gimana sih pendapat atau cara teman-teman kalau kedepannya teman-teman menghadapi stres? Kakak minta 2 orang untuk memberikan pendapatnya tentang hal tersebut. Oke kan, terus Apa ya? Sama sih kayak bisa disiplin waktu juga gitu. Terus tidak terlalu menghiraukan kata-kata yang kadang membuat kita stres juga. Terus tidak terlalu menghiraukan ketika orang lain itu udah berhasil itu nggak usah terburu-buru gitu tuh, yang akan menjadikan stres. Jadi kayak kita berproses sampai lama tapi ada hasil gitu. Terus kemudian kayak lebih giat lagi untuk beribadah, terus selalu bawain ide gitu. ya, ada lagi yang berpendapat? Sudah? Oke, baiklah. Sebelum kegiatan ini ditutup, kakak ingin menyimpulkan hasil dari kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Tapi sebelumnya, kakak ingin mendengarkan kalian menyimpulkan apa aja nih yang kalian udah dapat dalam bimbingan kelompok ini. Boleh salah satu dari kalian untuk menyimpulkan? Kayak ini ya, Boleh. semangat banget. Jadi kita kan kondisi di mana seseorang merasa terluka, merasa cemas, merasa takut yang akan menimbulkan dampak yang tidak baik kepada diri dia, bahkan bisa berujung kepada tindakan bunuh diri. Nah, oleh karena itu sebagai individu yang harus mengefektifkan kehidupan kita gitu agar lebih bahagia, agar lebih tenang, agar lebih baik lagi, maka kita tuh harus perlu untuk melakukan coping stres yang tadi dengan melakukan strategi melihat dari fokus terhadap masalahnya apa, kemudian secara emosional juga kayak gimana, terus kita juga tahu lah gitu istilahnya bahwa di stres itu ada stres ringan, sedang, akut. Jadi kita juga kayak bisa membatasi diri kita loh, jangan sampai kita ada di tahap stres akut yang bisa menimbulkan yang tidak baik juga kepada diri kita. Wah, terima kasih teman-teman semua di sini, sangat hebat sekali ya. Sudah paham mengenai materi atau topik yang kita bahas ini? Sudah. Terima kasih Kak Uus sudah menyimpulkan. Nah, jadi benar sekali teman-teman bahwasannya stres ini adalah suatu kondisi atau suasana saat kita merasa tertekan
atau kita ini tidak bisa melaksanakan atau melakukan hal-hal yang kita inginkan sehingga menimbulkan stres. Yang tadi itu jika kita mengalami stres, kita harus tahu nih jenis coping stres atau strategi mana nih yang kita pakai untuk kita menenangkan atau meminimalisir rasa stres yang ada dalam diri kita sehingga kita tidak jatuh kepada stres yang akut dan menimbulkan hal-hal negatif. Nah, sampai di sini teman-teman paham? Paham. Nah, baiklah teman-teman semua, sebelum kegiatan kelompok ini berakhir, Kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas waktunya dan partisipasi teman-teman semua. Mari kita ucapkan selamat hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.